Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat 11. 1 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan melihat di ayat yang ke-11. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu tentang hati nurani yang murni. Saudaraku yang Tuhan kasihi, sebelum kita memulai renungan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Surat ini merupakan surat pengembalaan yang ditujukan kepada orang yang melakukan tugas pengembalaan. Surat ini diperkirakan surat yang ditulis oleh Paulus ketika Paulus di Makedonia setelah Paulus dipenjara di kota Roma. Di dalam suratnya, kita akan melihat bagaimana perhatian Paulus kepada Timotius. Timotius sama sekali tidak mau menjadi seorang guru di tengah jemaat Efesus. Karena Timotius masih muda, dia belum mempunyai pengalaman. Inilah alasan Paulus bahwa Paulus perlu membina anak rohani yang bernama Timotius. Sekalipun penerima surat ini adalah Timotius, tetapi fokus dari surat ini bukan hanya menyangkut diri Timotius, tetapi tugas pengembalaan. Di dalam surat ini, tugas pengembalaan, Paulus menyadari dengan membina Timotius secara tidak langsung, Paulus juga membina anak rohani yang lain, yaitu anggota jemaat di Efesus. Dari surat ini, seorang gembala perlu mengenali calon seorang pemimpin yang mempunyai hati seperti Paulus, di mana Paulus memikirkan pertumbuhan anak-anak rohaninya, bahkan perlu mendoakannya. Seorang gembala perlu mengenali calon pemimpin untuk dibina kerohaniannya. Calon pemimpin di sini bukanlah pemimpin secara duniawi, tetapi secara rohani. Hal ini tidak berarti bahwa calon pemimpin harus sempurna, tetapi mereka harus takut akan Tuhan. Seorang pemimpin harus mempunyai hati sebagai murid. Sebagai seorang murid, mereka harus bersedia untuk diajar dan belajar serta taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang hati nurani. Hati nurani mempunyai peran saat kita mau mengambil sebuah keputusan, atau dapat diartikan bahwa hati nurani sebagai sebuah kesadaran moral seseorang dalam mengambil situasi yang konkret. Artinya, dalam menghadapi berbagai peristiwa, ada semacam suara yang timbul di hati kita untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan menuntut kita bagaimana merespon peristiwa itu. Suara hati yang baik dapat menuntut kita untuk menjadi pribadi yang positif. Jadi hati nurani dapat dikatakan
itu sebagai perasaan moral yang timbul di hati manusia. Maka dengan itu manusia dapat memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudaraku yang Tuhan kasihi, dalam konteks iman Kristen terdapat sebuah konsep bahwa Tuhan berdiam di dalam diri kita, seperti yang dikatakan melalui 1 Korintus 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Saudaraku yang Tuhan kasihi, sekarang pertanyaannya bagi kita sebagai orang percaya, di mana Allah tinggal dan menyuarakan kehendak-Nya. Bagi kita yang percaya, firman yang ada di dalam kitab suci itu adalah suara dari Tuhan. Untuk menentukan apakah suara hati kita masih berfungsi dengan baik itu sangat mudah. Tetapi banyak orang tidak menyadari bahwa hatinya tidak baik. Untuk melihat apakah hati nurani kita masih berfungsi dengan baik atau tidak, kita dapat melihat dari sikap dan tindakan kita. Jika kita memiliki suara hati yang baik, maka kita dapat berfungsi sebagai arah untuk memiliki tindakan yang tepat bagi sesama. Oleh karena itulah kita harus berhati-hati menjaga agar hati kita dipadu oleh prinsip-prinsip kebenaran. Kebenaran ini dapat kita ketahui melalui komunikasi kita dengan Tuhan, baik melalui ibadah maupun menghidupi ajaran firman Tuhan. Dengan begitu, perbuatan yang baik akan melatih perkembangan hati nurani kita yang sehat. Saudaraku yang Tuhan kasihi, hati nurani yang murni dalam melayani panggilan Tuhan. Paulus mengingatkan kita akan panggilan Tuhan. Melalui ayat ini, Paulus mengingatkan kepada Timotius dan kepada kita semua. Jika kita ingin berhasil dalam pelayanan, maka satu-satunya cara bagaimana mencapainya yaitu dengan cara berpegang teguh kepada iman. Iman bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi iman itu harus dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman dan hati nurani merupakan hal yang penting bagi kita untuk melakukan sebuah pelayanan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, inti dari pengajaran firman Tuhan hari ini adalah bagaimana dengan hati nurani kita sebagai orang percaya. Kita harus berpusat kepada Kristus, baik melalui perkataan kita dan hubungan kita dengan sesama. Kristuslah yang menjadi pusat kehidupan kita. Kristuslah yang berkuasa dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Hidup kita hanya berpusat kepada Kristus, baik melalui pikiran maupun melalui perbuatan kita. Lalu bagaimana dengan kita, dengan Tuhan? Tuhan menuntut kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan mau agar kita diubah dan diperbarui oleh kuasa dari firman Tuhan. Dengan demikian, kuasa Tuhan itulah yang mengubah
hidup kita berguna bagi orang lain. Dengan kuasa Tuhan, kita mau mengampuni dan menerima orang lain, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.